Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat eh, mol yang blow mold untuk botol. Ya tentunya setelah bentukan preformnya ya. Untuk mol setelah preform. Kalau mau preform nanti kita buat di edisi selanjutnya ya. Saat ini kita buat selain setelah preform kita buat si blow moldnya. Yang kita buat adalah blow mold untuk botol yang 600 ml ya. File XT ya, Parasolid. Nah, ini seperti ini sudah muncul untuk botolnya. Ya. Ini botol originalnya. Kita simpan dulu botol originalnya di level 100 ya. Oke. Ya. Sudah di level 100. Nanti ini kita besarkan karena materialnya PE, kita lihat tabel. Nah, kita cari di sini daftar shrink materialnya. Shrink material. Nah, ini shrinked materialnya ya. Kita pakai PE. Pakai HDPE 1,5%, maksimal 4%. Berarti kita pakai rata-rata ya. Ya. Ambil 2,75%. Berarti dibesarkan 2,75% dari aslinya ya. Ya, ini kita besarkan. Caranya kita buat bonding box dulu untuk menentukan posisi tengahnya ya. Dan di OK, di enter. Ketemu di tengah, kasih pilih tengah sini. Oke. Tes shadernya. Kemudian setelah itu kita buat garis tengah seperti ini. Kemudian kita scale pakai transform. Di scale scale, where is the scale up, scale. Kita buat skala. Mana skalanya? Ini yang 2020 translator. Manakah dia? Scale. Mirror arranging. Midpoint.
cari dulu ya scale-nya. Dimana sebenarnya range? Oh iya, iya. Nah, kita scale, kita blok semuanya, di enter, kemudian kita move ya, kita pindahkan, terus reference point-nya kita ambil di tengah ya, midpoint, nah di situ. Nah, persentase. Ini faktornya pakai persentase, berarti digedekan tambah tadi 2,75. Nah, dibesarkan segitu 102,75%. Seperti ini. Kemudian di OK. Sudah. Sekarang kita tinggal normal lagi. Posisi diambil all. Entities ya. Wireframe. Yang disisakan adalah sebentar. Benar. Buka pandangan top. Nah, ini digeser ya, digeser tengah-tengah. Kita move dulu. Ditransform, ditranslate, move dari mana? Kita ambil darinya, dari titik tengahnya ke origin. Nah, seperti ini. Kemudian ini di move, di OK. Sudah selesai. Pandangan top lagi. Nah, kita lihat posisinya seperti ini. Di sini udah selesai posisinya. Sekarang kita tinggal bikin untuk luarnya ya. Untuk luarnya. Sorry, tadi diundur dulu bikin. Iya. Ya, kita buat top. Kita buat kotaannya ini kita lebihin sekitar 5 ya. Guide pin, guide post. Idealnya sih pakai guide pin yang 25. Nah, kalau kita pakai guide pin yang 25, maka sekitar ini 50-50 kanan kiri ya. Kita masukkan 50-50 kanan kiri, bawah atas itu 25-25 cukup. Jadi kita offset aja. Offset 50 seket. Seperti ini. Kemudian ini kita offset lagi 50 ke samping sini. Ya oke. Ini 25 untuk ke bawah. Ya. Seperti ini di oke. Nah, ini 25 ke atas di oke. Nah. Ya. Kemudian kita trim. Nah, seperti ini. Ini untuk satu cavity ya. Kalau untuk dua cavity, sorry, berarti kita harus geser lagi kalau dua cavity. Kita cek dulu draftingnya horizontal. Cek 60,65. Nah, kalau kita bicara 60,65, artinya jaraknya sisi sini kita kasih jarak
25 cukup ya, 25 aja. Jadi 25 tambah 61,65, 61,65 tambah 25, jadi 86,65. Jadi digeser banyak 86,65. Nah ini kita translate, copy, X nya tadi berapa, 86,65. Nah seperti ini sudah di oke. Nah berarti kita offset sini 50, bagian sini ya. Nah ini 50 di oke. Kemudian kita tinggal trim. Nah kira-kira seperti ini bentukannya ya. Oke, ini kita pindah dulu aja ya untuk basicnya. Kita pindah translate dari sini, select vektor, ambil dari sini ke sini. Nah itu di move, di oke. Nah seperti ini. Kemudian yang kita lakukan adalah, ini kan basic bawah ya. Untuk yang atas, ke atas kita buat di extrude nanti ya. Di extrude dan sepanjang ini nanti. Ya. Caranya adalah kita buat solidnya dulu, extrude surface ya ini. Kemudian di oke. Terus sampai mana? Sampai mid sini, tengah-tengah ya. Center of diameter. Nah, separuh aja. Ya, seperti ini. Kemudian di oke. Kemudian kita buat lagi bawah. Di oke. Larinya kemana? Kebalikannya. Nah, ini bikin 25 aja. Cukup. Kemudian di add boss. Ya. Body aja deh. Nanti kita tambahkan sendiri ya. Di oke. Nah, kemudian ini dibuat bulan bagian ini dan ini add. Kita bulan ya. Kita ambil ini. Ini jadi satu, di add, di oke. Jadi satu mereka. Nah sekarang kalau udah jadi satu begini, sekarang tinggal bikin remove cut ya. Tapi sebelumnya ini kita pindah dulu. Ini kita pindah ke level 1. Kita pindah ke level 1. Kita kasih nama cavity. Nah, udah dapat. Hilangkan. Nah, ini bagian ini yang kita buat. Oke. Nah, ini bagian yang ini kita copy di level 2 untuk pemotongnya, subtraction-nya ya. Bagian ini kita pindah ke level 2. Di copy ding, sorry.
Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lakukan adalah kita buat si bagian lingkar luarnya ya. Sebenarnya ada beberapa cara yang paling mudah kalau ini pejal. Kalau di sini, kalau ini pejal ya, maka tinggal buat ini aja. Tapi berhubung karena ini nggak pejal, berarti kita harus pakai surface-nya ya. Jadi kita slice, potong-potong bagian slice-nya ya. Kita potong-potong. Nah, caranya adalah yang pertama kita lakukan, kita buat perpotongannya dulu. Perpotongannya di sini yang maksudnya kita buat ini apa namanya ya ini perpatnya ini, potongan ini. Jadi kita buat potong slice ini melingkar, nanti kita tinggal copy. Nah, kalau mau lihat caranya ya seperti ini. Nah, ini kita buat garis memotong tengahnya dulu. Kita buat separuh dulu ya. Jadi, oke. Kita buat separuh aja, nanti kita tinggal mirror. Ini kita cut. Trim by plane. Sorry. Trim jangan by plane, trim by surface terus. Nah, ini. Ya, oke. Nanti kita motong pakai plane, oke ya, pakai lainnya ini. Nah, ini kita balik. Nah, seperti ini. Jadi oke. Udah. Kemudian dari sini kita akan potong ini bagian ini ya, separuh kita potong. Ini kita hide dulu. Nah, seperti ini. Kemudian pandangannya kita ambil dari right, kemudian kita ambil kayak seperti tadi, pakai solid, terus trim by plane, mana mau dipotong. Nah, itu. Kemudian kita ambil solidnya ini, tapi kita balik. Nah, seperti ini. Dan di oke. Udah. Kemudian kita buat curve ya. Curve-nya. Caranya adalah wireframe curve 1/8 per sudutnya. Ini seperti ini. Seperti ini. Ya. Begini. Oke, bagian ini belum, bagian bawah. Ini bagian bawah paling luar ya. Oke. Kemudian sekarang kita selection, kita mirror aja, paruh aja ya. Caranya adalah ini kita ambil ini, kita ambil chain, kita blok. Nah, sudah muncul kan pandangan top.
Kemudian kita mirror, transform, mirror. Copy, Y axis, ambil di sini, sembunyi. Nah, sudah. Jadi oke. Lihat hasilnya. Mirrorannya seperti ini. Ini dihapus dulu aja. Pause. Ini otomatis ya. Nah, kita buat potongan baru di sini. Ini kan sudah. Ya. Ini wis, berarti kita tinggal buat wireframe. Ini belum yang potongan dikit, ini belum. Ini dikit belum. Gua rapihkan aja ya. Ini belum. Ini belum. Udah. Tinggal bagian sini. Ini. Bagian ini. Ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, karena kalau kita lihat di sini untuk bagian ulir ini sudah dibuat di proses preform, makanya kita akan buat bagian pembebasnya ya. Pembebasnya dalam artian kita buat ini lebar, panjang supaya pada saat nyekam itu enggak bleset-bleset. Oke. Caranya adalah buat garis dari titik sini, kita pandang top ya, horizontal ke arah sini. Oke. Kemudian kita buat garis lagi dari titik tertinggi, touch pointnya titik tertinggi dari sini, kita ambil top, kita geser ke bagian sini. Oke. Nah, kita ukur dari sini, drafting, kita ukur ketinggian horizontalnya itu berapa dari sini ke sini, itu sekitar 4,48. Jadi simpelnya kita buat 3,5 aja. Berarti dari atas ini kita buat garis 3,5 ya. Ke bawah. Ini kita sambungkan. Nah, di atas ini kita offset 3,5. 3,5 di offset dari sini ke sini. Udah oke. Kemudian dari bawah ini ke bagian atas ini berapa? Kita pakai cek lagi drafting seperti tadi. Di draft dari sini ke sini itu sekitar 11,96, berarti anggaplah 12. Dari 12 itu berarti kita buat 13. Kita lebihin ya. 13. Kita buat 13, kita offset 13. Seperti ini. Nah, kalau sudah di oke, kemudian kita bayangkan bagian perpendikular ini akan ulir kan kita buat kotak ini. Nah, sehingga ulir itu nggak kena gencet pada saat terjadi proses clamping, ya, close clampingnya. Nah, sekarang kita buat bagian dari titik puncak ini, bagian paling puncak ini kita top kan. Nah, ini seperti ini. Kemudian dari sini kita buat topnya seperti ini. Nah, ini kita offset 0,5 mili ya, 0,5. Kita keluarin ya, oke. Nah, kemudian sekarang kita tinggal trim sini, ini trim ke sini, ini trim ke sini, ini trim ke sini. Nah, kemudian dari sini baru ini kita break dengan garis ini sehingga ketemu itu. Ini juga kita break dengan garis ini, kemudian baru kita trim bagian mana, ini dan ini kita trim, kemudian ini dan ini kita trim, ini dan ini kita trim, ini dan ini ya kita trim. Nah, kemudian ini
ini, dan ini kita trim. Nah, jadi seperti ini nantinya. Ya udah. Nah, kita pandang top lagi, bagian ini kita hapus. Top lagi ini kita hapus. Nah, tinggal bagian tersebut, bagian ini. Ini kita trim. Nah, belum rapi trimnya. Nah, seperti ini. Udah. Nah, ini kita akan jadikan jalur potong untuk si bagian solid yang bawah tadi, ya. Jadi nanti ini kita buat surface, bagian ini yang kita buat potongan atasnya ya, potongan bawah, sorry. Nah, seperti ini. Kalau udah gini, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membuat bagian ini. Ini kan udah ini udah jadi, tinggal kita revolve, habis itu kita buang ya. Sorry, tadi ini ada double ya sepertinya. Nah, dari sini center ke bagian sini sudah seperti ini. Tinggal revolve aja ya. Habis ini trim. Ya. Kalau sudah, sekarang kita revolve cut aja. Baru kita break aja. Kita break. Sudah. Ini kita break. Kita break ya. Mana tadi trimnya? Nah, ini kita break dengan ini. Ya. Kita break. Saya hilangkan dulu ya. Nah, kita break. Udah, break ya ini. Kalau sudah, kita munculkan semuanya. Nah, sekarang kita buat revolve cut. Nah, sudah terjadi seperti ini. Kita oke, dia minta sumbu tengah, ini kita kasih sumbu tengahnya. Kita ambil ya. Ini kita sekarang kita tinggal bagian ini kita bulen. Ini kita add sama bagian ini ya, oke. Kemudian ini remove. Nah, seperti ini sudah jadi removannya. Sudah di oke. Nah, ini udah jadi. Kita tinggal mirror bagian ini top. Kemudian kita mirror. Sorry, kita buat lubang untuk si ininya ya. Lubang untuk nozzle angin. Jadi kita masukkan. Sini kita buat circle, tapi pandangannya pandangan front. Kita di sini kita ambil. Ini diameternya kita buat 8. Oke. Kemudian ini kita extrude solid, extrude ini kita oke. Kemudian kita cut target bodinya adalah ini, kebalikannya
di oke. Nah, kemudian bagian atas ini kita buat chamfer. Nah, ini chamfernya. Kita buat di sini. Di oke. Nah, kita lihat chamfernya di sini. Ini chamfernya kita buat besar aja ya. 10. Kalau nggak 10 biasanya 12. Bulat-bulat ya, 14. 15. 16. Ya, cukuplah nozzle-nya segitu. Kemudian di oke. Ini sudah. Bentuknya seperti ini. Nah, dari sini sudah, kalau gitu kita tinggal mirror aja udah. Nah, tinggal di mirror, posisinya wireframe, transform, mirror, copy. Pakai sumbunya adalah sumbu yang ini, pakai garis saja. Nah, ini sudah. Wes di oke. Nah, wes, mari wes, sudah selesai. Nah, warnanya dinormalkan lagi. Nah, kemudian ini tinggal digabungkan. Ya, seperti ini. Jadi mulai wes, belum mol. Nah, parting lainnya di samping ini. Nah, kemudian yang nggak kalah penting adalah kita tinggal membagi tentang bagian untuk proses machiningan. Biasanya kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu neck, body, dan bottom. Neck, body, dan bottom. Oke. Sementara ini nggak usah di mirror dulu, kita hapus aja. Ya, kita hapus aja dulu. Nah, seperti ini kita hapus dulu ya. Nah, nanti kita pecahkan dulu ini. Jadi kita ambil subtraction-nya, dimatiin. Nah, ini yang kita bagi-bagi nanti. Jadi cavity, top, bottom. Nah, caranya adalah cukup kita buat bagian perpotongannya di mana. Biasanya perpotongannya di sini. Ada yang di sini biar mudah, tapi saya lebih suka di sini karena di sini ini kita nggak kelihatan pas parting lainnya. Pas machining lebih gampang. Nah, ini biasanya lebih tinggi begini. Nah, perpotongannya seperti itu. Ya. Nih, ini bagian neck atas, body. Nah, bottomnya ya ini kita pikirkan dulu posisi parting line terbaik, parting line supaya nggak kelihatan. Dan proses pengerjaannya jauh lebih mudah. Biasanya kita nyolong di bagian ini. Ya. Bagian ini parting line-nya ini. Nggak kelihatan di sini potongnya ya. Kalau kita potong di situ nggak kelihatan. Kalau udah jadi bagian seperti ini, maka yang kita lakukan adalah membagi. Ini kita kasih nama cavity neck. Terus kemudian kita copy lagi. Kita copy lagi ya. Nah, ini kita copy bagian ini. Kita copy. Kita ubah copy ke nomor 2. Nomor 3 ya. Nomor 10 lah ya. Nomor 3. Kita kasih nama body cavity. Cavity body. Oke.
Nah, dari cavity body kita kasih lagi cavity bottom. Nomor 4 ya. Nah, untuk membuatnya cukup simple. Untuk cavity bottom, ini kita tinggal buang bagian dalamnya ya. Bagian dalam ini buangnya bagaimana? Kita lihat di sini ada bagian yang paling dalam. Paling dalam. Sekarang kita buat garis tengah yang buat motongnya ya. Sampai sini. Kemudian kita ambil di sini. Ini ke sini. Nah, ini kita ambil garis ini ya. Ambil garis seperti ini. Kita ambil aja garis yang paling mendekati sini. Kemudian ini nggak perlu presisi, karena nanti kita akan putar seperti ini. Nah, kemudian dari garis ini ambil begini, udah. Kemudian kita tinggal trim. Nah, udah seperti ini dan ini. Kemudian untuk ini kita tinggal revolve cut. Ya, solid. Revolve bagian ini. Di oke. Kemudian sumbunya ini putar di situ. Ya, harus dilebarin ya, sorry. Berarti harus sebelah sini. Nah, kita lebarin. Kita mirror aja, kita pindah supaya dia lebar. Transform, mirror. Di sini. Kemudian di move. Oke. Nah, yang kita buat adalah bagian luar ini kita buat garis lagi, terluar ya. Terluar itu harus memakan semuanya. Jadi kita buat wireframe bagian sini. Terus kemudian tinggal kita trim. Nah, setelah itu tinggal kita revolve cut. Oke, bagian ini yang diputar ya seperti ini motongnya. Cut body. Seperti ini bentuknya. Ya. Terus kemudian di oke. Sudah. Wireframe ini kita buang, kita pindahkan ke misalkan wireframe-nya ke wireframe 40. Kita pindah ke move ke 40. Kita kasih nama WR cavity. Udah jadi bentuknya seperti ini. Kemudian sekarang kita buat yang body cavity-nya. Nah, kita buang. Ini sama untuk body cavity-nya. Ya. Ini kita mirror dulu. Transform, mirror. Seperti itu, di move, di oke, sudah. Ini sama, kita buat wireframe dulu. Tapi yang membedakan adalah dari titik sumbu tadi, ini perputarannya kan di bawah sini ya. Oke. Kita cukup revolve bagian bawah ini. Revolve bagian bawah ini yang mengkat untuk bagian si ini. Bagian dalam ini. Ya, bagian ini intinya bagian bawah ini dibuang. Caranya adalah kita buat garis dari sini, tengah ini untuk garis potong bawah ya. Nanti oke. Kemudian kita buat kurva bagian sini, 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 sini. Pokoknya melingkar lah, sini, sini, sini. Sudah. Kemudian dari sini kita buat ini bagian luar. Nah, seperti ini. Dari sini ke sini.
Kemudian kita tinggal trim. Ini dengan ini dengan ini. Kemudian ini kita trim. Garis ini kita trim. Nah, ini dengan ini kita trim. Sudah, sekarang kita revolve cut untuk bagian bawah. Caranya adalah solid, revolve, diputar. Ya oke, putarnya di mana? Di sini. Nah, seperti ini. Dan di oke. Bagian ini nggak hilang, kita hilangin aja pakai cara ini. Nah, kemudian pakai ambil pandangan front, kemudian kita pakai ini line-nya kita pakai line ini. Ups, front. Nah, seperti ini karena dari depan ya, line. Sebentar, nggak mau. Coba pakai top. Ya ini, oke, garisnya mana? Kasih garis ini. Nah, dah, ya jadi top ya pandangannya. Seperti ini, di oke. Sudah, bagian bawah sudah, bagian atas tinggal bagian atas. Bagian atas nggak perlu di revolve karena bentuknya seperti ini, maka cukup buat garis luarnya aja. Caranya adalah bikin garis luar di sini, nyambung ke sini, ini, kemudian ini ke sini, kemudian dari situ kita trim aja udah. Trim terhadap garis ini. Nah ini, dan ini trim sama ini. Sudah, kalau sudah ini, kita tinggal extrude cut. Kita ambil extrude all both dimension. Oke. Ya, jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal pindahkan levelnya, sorry. Pindahkan ke levelnya ke level 31. Wireframe, cavity, body. Sudah kan? Nah ini sudah. Nah sekarang tinggal yang cavity neck-nya ya. Cavity neck juga sama, ini lebih mudah. Kita tinggal buat garis. Yang penting di luar ini untuk memotong aja. Nah, kemudian kita tinggal trim. Nah, seperti ini kita tinggal solid, extrude. Bagian ini, kemudian di OK. Seperti ini. Dan di OK. Sudah. Sama seperti tadi, kita tinggal migrasikan, pindah si entity tadi ke wireframe musuhnya 11 ya. Kasih nama WR cavity neck. Sudah. Nah sekarang sudah, kita tinggal gabungkan nih. Nah seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Oke. Tinggal gabungkan seperti ini. Nah, dari sini kita tinggal mirror saja. Copy, tapi pakai ini sini. Oke.
sudah jadi. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal bulan di bagian ini, misalkan di add ya, tambah sama ini jadi 2 dia, yang biar jadi 1 di oke. Kemudian bulan ini di add sama ini di oke. Tuh sudah. Kemudian bulan lagi ini di add sama ini di oke. Sudah jadi 1. Nah, ini jadi satu kesatuan seperti ini ya. Kemudian supaya settingannya oke semua, maka yang kita lakukan adalah membuat pin. Kita sekarang bikin base plate-nya dulu. Ini kan udah dari aluminium, sekarang kita buat bikin base plate-nya. Base plate-nya itu pakai base bawahnya ya, untuk ngikat bagian bawah. Base plate ini di bagian bawah sini untuk ngikat. Caranya adalah kita buat si wireframe kita buat pakai rectangle, posisinya start di sini sampai start di sini. Udah, ya oke. Kalau sudah jadi oke, kita tinggal bagian kanan sama kiri di offset, ditambahkan untuk pegang clampingnya ya. Nanti kita offset sekitar 30 ya. Sekarang kita ambil bagian bawahnya aja, nanti seperti ini kita hide top. Nah, kita offset 30. Kemudian dia oke. Kemudian ini kita trim. Ini jadi base nya nanti ya. Nah, kemudian kita tinggal tampilkan tadi yang udah hilang, tampilkan lagi. Nah, kita sekarang tinggal bikin baut-baut pengikatnya ya. Baut pengikat pin sama guide postnya. Caranya adalah seperti ini. Baut si guide post cukup 2, yaitu bagian sini sama bagian sini aja cukup 2 guide post. Diameternya berapa? Kita ambil guide post yang 25, sehingga cukup kita buat lubang 25 di interval ini, biar simultan, biar titik tengahnya biar ideal. Sebenarnya bisa dihitung, tetapi biasanya kita pakai rumus empiris. Kalau saya pribadi pakai rumus empiris. Caranya adalah pakai wireframe, kita ambil diukur dulu, drafting dimensionnya diukur dari sisi sini ke sini, ini lebarnya berapa? 50, jelas. Kemudian berarti kita ambil titik tengahnya 25, wireframe-nya berarti drafting. Dari sini ke titik sini itu berapa? 99,15. Karena nilainya 0,15, maka kita bulatkan jadi 99 saja ya. 99. Oke. Nah, kemudian dari tengah sini ke sini berapa lebarnya? Itu sekitar 112. Idealnya 112 dibagi 2 adalah sekitar 66. Jadi 65 ke sini 99. Ya, kita buat garis dulu. Garis tengah untuk bantu koordinatnya ya. Kemudian dari sini, dari tengah ke sini. Nah, kita akan mainkan di sini. Sekarang kita mainkan, kita offset 112 dibagi 2. Nah, ini 56. Jadi dari sini ke sini 56. Ya, oke. Kemudian tadi 99 dibulatkan, ini ke sini. Nah, seperti ini. Ya, oke. Nah, kita buat circle line di sini. Ini diameternya 25. Nah,
seperti ini di oke. Kemudian dari sini kita kita rotate. Rotate 180 derajat. Titik senternya copy, titik senternya ini di tengah-tengah sini. Angle-nya 180. Nah, seperti ini. Udah berseberangan, nilainya sama. Ini kita untuk guide post-nya yang menuntun supaya ini jadi slide-nya oke ya. Nah, kemudian sekarang kita buat baut pengikat. Ini sudah. Nah, baut pengikat. Tekstur dulu aja ya. Nah, ini seperti ini. Put out board dimension. Oke. Nah, seperti ini ya jadinya. Sudah seperti ini. Kemudian sekarang kita bagian bawahnya untuk baut pengikat bagian bawah. Artinya ini kita transit ke bawah aja. Caranya adalah garis bantu itu kita transit ke bawah. Transform, translate, di move dari atas ke bawah. Caranya ya ini dari reselect ini, ambil klik, wes ke bawah wes. Iya toh? Oh iya. Ya oke. Nah, seperti ini. Sudah, sekarang kita tinggal buat lubang-lubang bautnya. Lubang baut biasanya terdiri dari 4 yang sama persis dan dikasih pin. Ya. Jadi bautnya itu 1 2 3 4 dan ada pin 2. 1 2 3 4 5 6 lah. 1 2 3 4 5 6. Ada pin di tengah-tengah sini sama sini ya. Oke, caranya adalah seperti ini. Kita ambil jarak selisih antara ini ke sini berapa? Kita hitung dulu. Di drafting kita hitung vertikal. Kita jarak selisih dari sini ke sini adalah 56. 56 berarti nah ini 56 berarti 56 bagi 2 tengah-tengahnya 56. Nah ini 84 berarti jaraknya 84. Nah lebarnya itu harus sama dengan si ini guide postnya ini 99. Berarti kita tinggal buat offsetnya, di offset ya, wireframe offset ini 99 tetap dari sini ke sini. Nah di oke. Kemudian ini tadi berapa? 84 dari sini ke sini, tengahnya situ ya, dan di oke. Udah kita buat pakai baut pengikat berapa, M berapa, kita buat M 12 berarti wireframe ini berarti 12 berarti 10,5 seperti itu. Kemudian ini juga kita kasih 10,5 seperti itu. Nah ini tinggal di mirror aja bagian sini. Di transform mirror. Nah, kita ambil di sini. Nah, seperti itu. Dan di oke. Nah, kalau sudah, kita tinggal mirror lagi nih bagian ini.
di transform, mirror, copy, sumbu Y bagian sini. Udah, oke. Udah terjadi sudah. Nah, kita tinggal buat lubang pin. Lubang pin ya. Lubang pin idealnya adalah separuh dari jarak ini. Kalau kita cek sekarang pakai drafting, nah, ini seperti ini. Ini 84 bagi 2. 42. Berarti kita buat 42. Lubang pin 42. Oke. Kita geser sekarang offset 42. Ini ke atas dan ini ke bawah. Seperti itu. Nah, pinnya, sorry, tadi yang sebelah sini belum. 99. Nah, seperti ini. Nah, pinnya itu diameter 8. Lubang pin diameter 8. Udah, oke. Nah, dari sini sudah. Maka ini kita hapus sudah garis-garis bantu ini. Nah, kita tinggal extrude. Ini di extrude. Nah. Oke. Tapi nggak tembus semua ya. Pakai itu M12 berarti dalamnya 1,5 minimal. 1,5 dikali 12. Nah, itu sekitar 18. Kita buat 25 saja. Nah, seperti ini. Ini adalah pengikatnya. Ya. Jadi pengikatnya untuk bagian ini. Kemudian udah ada pinnya. Sekarang bagian bawah. Sorry, bagian bawah. Bagian bawahnya. Nah, bagian bawahnya kita buat pengikat lagi. Di sini ada 3 titik ya. 1, 2, 3. Dengan pin 2 di tengah-tengah antara mereka ya. Yang kita buat adalah pertama adalah garis bantunya dulu. Ini ke sini ya. Seperti itu. Kemudian ini garis tengahnya, garis bantu tengah ini. Kita berhitung jaraknya. Kita luruskan ya. Untuk itu benernya di sini lurusnya. Maka kita offset 99, nanti tengah-tengahnya adalah pin 2. Jadi diameternya sama. Nah, kita ambil pandangan top. Kemudian kita offset bagian ini. Kita offset 99 kanan kiri ya. Nah, kemudian ini kita offset, kita offset lagi 99 bagi 2 kan jaraknya 99 dibagi 2 49,5. 49,5 agak ini ya, ambil aja 50 biar mudah. Nah, kemudian ini kita tinggal offset sini 50 ke sini 50. Oke. Nah, kita buat diameternya sama di sini, ini diameternya 10,5. Kemudian diameter di sini juga 10,5 ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga 10,5. Nah, kemudian kita buat di sini diameternya 8, pinnya 8. Kemudian di sini pinnya juga 8. Ini oke. Sudah? Kalau sudah kita tinggal sama, di extrude aja udah. Extrude bagian ini. Tadi kan 18, dibuat 20 aja lah. 25, oke. Sama. Sudah. Bagian bawah sudah diikat, bagian atas sekarang. Sama, bagian atas juga kita buat 3 titik ikatan. 3 ikatan ya. Caranya sama. Kita ambil dari tengahnya. Poin tengah, wireframe.
mid ke sini, ketemu dengan midnya. Kemudian bagian ini, bagian ini ketemu dengan mid bagian ini. Jadi oke. Nah, setelah udah selesai ini, maka yang kita lakukan adalah membuat bagian ini. Offsetnya juga sama, 99 kita buat. Kita offset ya, 99. Nah, ini kita offset 99 di dua sisinya, kemudian di OK. Dan tadi udah kita buat di sini sama juga panjangnya. Kita coba cek tadi di row ini 50. Berarti kita offset juga 50 bagian sininya. Nah, kita offset 50 ya. Nah, seperti ini, di OK. Nah, sudah. Kemudian kita buat, ya sebenarnya tinggal copy ini aja sih kalau mau ya, copy gini. Copy ini, bagian ini kita copy. Caranya transform, translate, copy, reselect from, dari titik tengah ini kita move ke titik tengah sini. Nah, seperti ini. Dan di OK. Nah, kemudian kita tinggal buat extrude lagi ya, bagian itu. Ini. Di OK. 25 dalamnya, di OK. Sudah. Ya, seperti ini sudah. Itu posisi tabnya atasnya ya. Nah, sekarang kita tinggal buat bikin pembebas si diameter ini. Pembebasnya itu biasanya kupingannya tingginya sih sekitar 5 milian ya. Selisihnya 5 milian. Maka caranya adalah dari sini kita buat wireframe, curve, kita buat 1H. Ya. Bagian ini di OK. Kemudian dari sini kita offset 5 mili. Kepala pembebasnya ya, seperti ini juga di offset 5 mili, di OK. Nah, tingginya itu biasanya 5 milian juga, step itu ya. Sorry, ini salah, ambil yang ini di OK. Nah, 5 mili dalamnya ya. Nah, seperti ini, kemudian di OK, sudah selesai. Nah, ini sudah jadi nih bagiannya. Nah, kemudian kita tinggal bikin lubang untuk air, pendingin air. Nah, pendingin air biasanya kita buat rutenya kita buat begini jadi biasanya. Kita selisih di sini berapa jaraknya? Kita cek biasanya selisihnya. Kita pakai drafting, diselisihkan. Ini ke sini itu selisihnya sekitar 42. 42 berarti bagi 2 21, berarti kita offset 21 sama 21 lagi. Caranya adalah di offset ya. Wireframe offset 21. Mana yang mau di offset ini? Ke sini. Ini ke sini. Sorry, ini ke sini. Udah. Oke, 21 ini ke sini. Oke, yang ini dihapus, ini di mirror. Copy terhadap sumbu X. Sumbu X kita ambil ini, titiknya di sini. Nah, seperti ini. Jadi mirrornya seperti itu. Kemudian kita lagi di mirror. Oke, terhadap sumbu X. Ini, nah ini kena air. Maka yang dilakukan adalah
posisinya. Oke. Nah, ini kan kena sini ya. Jadi ini cuma sampai sini aja nanti pendinginnya. Sampai sini. Tingginya sampai sini aja, tengah-tengah. Kemudian dibor sana, sama seperti itu ya jadi caranya. Ntar diplak tutup sini, diplak tutup. Nah, sini ya. Oke. Nah, kita cek jaraknya. Cek jarak terendahnya berapa ini wireframe. Sorry, drafting. Nah, seperti ini. Dari sini ke bagian sini. Nah, kira-kira seperti ini. 25 ya, jadi 12,5 naiknya 12,5. Kita buat 12,5 naiknya. Naik sebanyak 12,5, kita pakai transform, translate, move Z 12,5. Seperti ini. Ini jalurnya ya. Jadi yang kita buat sekarang, kita buat pandangannya adalah pakai right. Nah, kemudian kita buat diameter 10,5, nanti plaknya pakai M12 ya. Seperti ini plaknya. Udah seperti ini. Nah, ini kita buat jalur plaknya ya. Jalur airnya. Nah, dari sini nanti kita buat yang di tengah-tengah, kita bor pendinginnya. Ya. Untuk pendingin itu. Nah, cukup samping aja pendinginnya. Nah, panjangnya ini kita cek untuk khusus yang ini ya, dari pojok sini sampai ke sisi sini itu adalah 228, 225 aja. Kita buat 225. Jadi sekarang kita extrude solid, extrude cut ini ke sana, dibalik, masukin 225. Nah, seperti itu. Ya, oke. Sama juga bagian ini. Di extrude, cut 225. Kena ya. 220. Coba 200. Nah, 200 saja. Berarti kita buat 200 saja tadi. Solid kita ambil yang mana nih? Nah, ini. Bagian ini kita buat 220, kita edit. Double klik ya. Nah, seperti itu. Ya, oke. Dari 200 tadi ya. Ya, oke. Kita region. Sudah.
Kemudian kita sudah selesai nih, cek tuh seperti ini lubangnya. Sekarang kita tinggal lubang tengahnya ini. Ini kita extrude cut, extrude all ya. Nah, tembus aja kayak gini. Di oke. Sudah. Kemudian dari tengah ini. Jadi nanti pasangnya begini. Jadi nanti di sini dikasih puter seperti ini dikasih lagi, selesai, sudah, itu aja. Nah, kemudian sekarang kita buat base nya. Kalau sudah, ini kita buat base nya. Cara buat base nya ya bagian bawah ini di extrude saja. $20 mili cukup. Sudah seperti ini. Di oke. Nah, sekarang kita tinggal buat lubang-lubang buat si ininya ya. Yang jelas yang sekarang kita tembuskan itu adalah pin ya. Kita extrude pin. Ini pin, kemudian si pin, jadi oke. Nah, solidnya diambil yang bagian ini. Nah, tembus buat. Nah, oke. Ini sudah bolong. Tuh. Sudah benar, atas, tengah, bawah. Kemudian kita buat lubang baut. Lubang baut yang kita buat simple ya, pakai ini aja. 12 diameternya. Udah di oke. Nah, kalau udah begini, maka yang kita lakukan adalah tinggal buat lagi 12 aja di sininya. Si 12 di enter. Sorry. Bukan itu lubang pin. Yang tengah ini 12 di enter. Bagian ini 12 di enter. Dan ini juga 12 di enter. Bagian ini 12 di enter. Kemudian ini juga 12 diameternya di enter. Kalau sudah di oke, sekarang kita tinggal mirror aja bagian ini sama ini ya. Kita mirror top, kita mirror. Nah, sumbu Y sini tengah mirror dan di oke. Sudah. Terus bagian bawah ini kita copy, 3 titik ini kita copy, transform, translate, copy, reselect dari mana, sini ke bagian sini ya. Sudah di oke. Nah, kemudian kita tinggal di extrude saja, solid extrude. Kita extrudein aja semuanya nih. Nah, ini bagian ini. Ini di extrude aja bagian luarnya ya. Bagian luar di extrude. Kita di oke. Kemudian di sini kita ambil both dimension, extrude all. Kemudian kita oke. Sudah. Kalau sudah, nah ini udah jadi. Tinggal bikin kepala bautnya. Caranya buat kepala baut adalah ini pakai ini, kepala bautnya itu adalah M12. 12 berarti tambah 5, 17, berarti 18 kita buat. Kita tinggal buat aja. Nah, ini kepala baut 18.
di oke. Ini tinggal kita copy ya bagian ini, di transform, translate, kita copy, kita select dari titik tengah sini ke titik tengah sini. Udah seperti itu, di oke. Kemudian ini tinggal di mirror bagian ini, di copy juga nggak apa-apa, kita copy aja lah, gampang, tinggal copy tok sini. Udah di oke. Kemudian kita tinggal, ini kita tinggal extrude aja, extrude ke bagian ini, kita ambil, kita pilih semuanya buat kepala baut ya. Nah, M12 kepalanya itu dalamnya 12 mili. Jadi kita buat 13 aja. Nah, seperti itu. Udah jadi, di oke. Sudah jadi ini. Nah, sekarang kalau udah jadi begini, maka kita tinggal ambil semua line. Nah, semua line ini kita pindah ke level yang lain, 101 misal. Itu wireframe, cavity, total, semuanya ya. Udah. Nah, kita tinggal buang ini. Sudah. Nah, ini udah jadi, udah. Ya. Tinggal kita chamfer bagian ini. Kita chamfer bagian ini. Chamfer 2 aja cukup. Ya, oke, sudah. Sudah, ini udah jadi barang. Kita rapikan ya. Chamfer yang ini. Nah, ke chamfer semuanya ini. Sebentar, kita rapikan bagian bawah, chamfer bagian bawah, berarti kita hide dulu. Nah, ini tinggal kita chamfer. Solid, kita ambil chamfer, kita ambil face aja ya, pakai face. Bagian ini sama bagian ini di face-nya aja, sama ini sudutnya, nanti udah ketemu. Udah, kita chamfer pakai chamfer normal, 1 juga apa-apa, 1 derajat ya, oke. Sudah. Nah, sudah ada chamfer. Kita tinggal chamfer bagian ini, di profile, di hide dulu. Nah, mana yang kita chamfer bagiannya? Kita chamfer bagian bawahnya ini ya, solid, chamfer. Nah, ini bagian ini face, bagian mukanya itu, terus ini, terus dan ini. Untuk bagian yang lain nggak usah. Nah, seperti ini. Bagian ini nggak usah dicamper karena bagian dalam profilnya. Dan di oke. Nah, seperti ini. Di oke. Sudah. Sekarang kita bagian yang lain yang kita akan coba chamfer lagi. Bagian yang lain ini. Kita akan chamfer permukaannya ya. Nah, ini kita chamfer ini, solid, chamfer. Bagian mana aja? Bagian yang chamfer bagian face ini, Bagian ini nggak usah dichamper. Bagian ini chamfer. Sudah, itu aja yang dichamper. Yang lain jangan. Nah, seperti ini. Oke. Sudah. Nah, sekarang yang terakhir bagian si neck-nya. Nah, ini kita chamfer. Solid, chamfer. Bagian ininya, dan terakhir bagian sininya. Oke, kemudian di oke. Selesai. Sudah. Nah,
Kalau sudah selesai begini ya sudah. Nah, seperti ini kira-kira untuk bikin blow mold ya. Untuk musuhnya tinggal di mirror saja, selesai. Ya. Jadi kalau kita lihat botolnya seperti ini. Wireframe, entities, all, kita pindah, kita delete aja deh. Delete. Sudah. Nah, ini kita ubah warnanya. Nah, kita ubah warnanya aja, kira-kira seperti ini warnanya ya. Udah. Nah, ini seperti ini. Ya, begini bentuk blow moldnya. Sekian dan terima kasih. Nanti selanjutnya kita buat machiningnya ya. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.